Jika benar nanti pada akhirnya Ole diambil sumpah di Inggris, tentunya momen ini akan jadi sorotan tersendiri, terutama bagi pemain keturunan yang merumput di Liga Inggris, macam Ian Madsen, Pascal Struijk, dan Emiliano Manhoef. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan apa juga yang kalian usahakan guys. Semoga berjaya. Oke, di akhir pekan ini saya ingin mereaksi satu video yang mana Ole pamer sumpah WNI di UK, di Inggris guys. Sengaja buat Madsen iri. Oke. Apa benar dia mengambil sumpah WNI di Inggris oleh Romeni, ataupun adakah terlibat Ciro Redewell bersama dengannya? Ini yang saya ingin reaksi pada kali ini. Oke, sebelum itu, sekarang ini fans timnas Indonesia sudah mulai bersatu kembali selepas pemecatan STY digantikan dengan Patrick Kluivert. Ada suara-suara fans yang pro kepada STY, pro kepada Patrick Kluivert juga. Tetapi sekarang ini semuanya sudah padam. Kini fans Indonesia kembali bersatu bersama-sama ingin memberikan semangat juang kepada timnas Indonesia dan jajarannya, kepada kepelatihan yang baru, juga kepada PSSI, dan akhirnya kepada timnas Indonesia. Ini penting untuk momentum sebelum laga melawan Australia, melawan Bahrain, melawan China, dan juga melawan Jepang. Jadi perlu ada kesatuan di situ. Sama ada fans, pemain, PSSI, dan juga warga negara Indonesia sendiri. Ini perlu bersatu demi untuk meningkatkan sistem sepak bola Indonesia ini. Sekarang ini beberapa pemain baru juga mulai bermunculan ya, pemain-pemain diaspora yang lain. Oleh karena magnetnya Patrick Kluivert ini, ada beberapa nama yang baru bermunculan. Karena mereka ingin direkrut juga oleh PSSI. Tapi ini perlu pilihan yang tepat, dan ini perlu seleksi yang begitu ketat sekali mungkin oleh Patrick Kluivert dan juga PSSI sendiri, yang ingin sesiapa pemain diaspora yang masuk gabung ke timnas Indonesia itu dipastikan punya pengalaman, punya kualitas, punya grade A, yang tidak sia-sia lah maksudnya masuk ke dalam timnas ini, yang memberikan dampak yang besar apabila dia sudah gabung. Oke, yuk kita semak video ini dulu guys, yang mana Warlock Belanda curhat jejak para diaspora juga. Oke, oleh Romeni itu tadi, benarkah dia akan mengambil sumpah WNI di Inggris guys? Sama saya kita lihat video ini. Wah, ini oleh Romania. Ini Apa lagi yang tengah marak Ciro belakangan Redewell. ini di tubuh skuad Garuda adalah pemain keturunan. Sejumlah diaspora mendadak banyak bermunculan seperti Delano dan Robin Mirisola. Hal ini tentu saja tak terlepas dari masuknya Patrick Kluivert. Namun selain itu, PSSI beserta jajaran juga tak kalah sedang berusaha untuk membujuk pemain. Salah satunya seperti Arya Sinulinga yang ternyata sempat terbang ke Belanda pada akhir tahun kemarin. Namun siapa sangka ada cerita menarik dari reaksi warga lokal Belanda yang ternyata mengetahui maksud kedatangan PSSI, yang mana mereka sudah mencurigai kedatangan Pak Arya untuk mencari pemain keturunan baru untuk diproses. Selain itu, kini jadwal proses oleh Romeni sendiri sudah mulai di-spill, termasuk waktu dan tempat untuk melakukan pengambilan sumpah, yang mana kemungkinan besar akan terjadi di luar negeri lagi. Hal ini tentunya akan jadi sorotan sejumlah pemain keturunan, terlebih jika pengambilan sumpahnya di Inggris, sebab di sana ada beberapa diaspora macam Ian Madsen, Pascal, dan lain-lain. Pascal dan inilah berbagai cerita juga yang bisa membuat para pemain keturunan mulai iri, termasuk Warlock Belanda sampai curiga. Tapi sebelum ini sudah pernah ambil sumpah WNI di luar negeri, ya kan? Yang sebelum ini siapa siapa ya guys yang sebelum ini ambil sumpah WNI itu? Nanti bergabungnya komentar. Keturunan kelahiran Belanda ke timnas Indonesia hingga rentetan diaspora berkualitas macam Kevin Dix yang paling baru pada akhirnya membuat hampir media Belanda makin sering meliput timnas Indonesia, seperti Football Premier contohnya.
Media ini sering meliput pemain keturunan berdarah Nusantara, bahkan tak jarang mengundangnya secara langsung ke podcast. Dan kini masuk nama besar Patrick Kluivert. Patrick Ditambah Kluivert. Alex Pastoor dan Danny Lanzat ternyata sangat digandrungi. Sebagai tim kepelatihan baru timnas, ketiganya benar-benar semakin mengenalkan wajah timnas Indonesia kepada warga Belanda. Mereka bisa dibilang sangat tepat sebagai daya tarik besarnya di sana. Sehingga kini hampir semua pecinta sepak bola Netherlands tahu skuad Garuda dihuni banyak diaspora. Tapi guys, memang betul lah, memang benar keadaan ini telah berubah apabila masuknya Patrick Kluivert dan juga beberapa dia punya asisten kan, macam Pastoor, Lanzat, dan dia membawa lagi kemungkinan ada satu orang lagi asisten beliau daripada Belanda juga. Pemain-pemain diaspora yang lain mulai kelihatan keinginan mereka itu untuk bersama membela timnas Indonesia itu ada. Karena sebelum ini kadang-kadang pemain ini dia main tarik tali. Kadang mau, kadang tidak. Tapi dengan adanya Patrick Kluivert, mereka punya keinginan itu bertambah persennya. Kalau dulu mungkin 50%, masih lagi tertunggu-tunggu, terfikir-fikir gimana, mau pergi atau tidak. Tapi sekarang ini, ada Patrick Kluivert sini sepertinya magnet ya, kepada pemain-pemain diaspora yang lain. Dan perubahan persen kedatangan mereka itu daripada 50% mungkin hampir mencapai 80 ke 90% mereka ingin gabung dengan timnas Indonesia. Jadi kita nantikan saja guys, siapa-siapa lagi pemain baru, kejutan dari PSSI ini. Salah satu cerita nyata dialami oleh exco ini PSSI, Yusa Nugraha dan Arya Belum lama ini Sinulinga. sempat berkunjung ke Belanda dan di sana mampir ke sebuah toko. Namun menariknya, saat masuk, kasir toko tersebut ternyata sudah tak asing dengan wajah Pak Arya sebagai orang penting di jajaran PSSI. Bahkan kasir toko sempat mencurigai kedatangan Arya ke Belanda adalah untuk mencari pemain keturunan baru. Dan keduanya sempat saling berkomunikasi, karena ternyata kasir ini bisa menggunakan bahasa Indonesia dikit-dikit. Yang mana hal ini membuat Arya Sinulinga terkejut. Rupanya kasirnya ada setengah-setengah Indonesia. Saya mau bayar pakai bahasa Indonesia, tapi terpatah-patah juga dia. Terpatah-patah dia ngomong, ngapain kesini? Mau ambil pemain Belanda lagi? Naturalisasi. Ketahuan nih, padahal cuma belanja sesuatu. Saya dibilang, wah mau cari pemain naturalisasi ya? Sampai dikenal di Belanda. Saya langsung, kok kenal saya? Jangan-jangan sekarang kita ke sana orang Belanda curiga. Mau ambil pemain mana lagi? Ungkap cerita Arya Sinulinga dalam podcast YouTube pribadinya bersama Yusa Nugraha. Bersama Yusa Nugraha. Mendengar cerita ini, Yusa Nugraha juga menegaskan adanya kenaikan pengetahuan warga lokal Belanda yang makin mengenal timnas Indonesia. Tapi memang luar biasa sih Pak, akhir-akhir kemarin setelah Kluivert makin rame, apalagi setelah Pastoor diambil makin rame, jelas Yusa. Jadi PSSI punya exco ini kayak Arya Sinulinga dan beberapa yang lain lagi lah, dia punya sekjen. Dari cerita tadi terbukti bagaimana tahu sudah dikenali luas sampai di kalangan pecinta sepak bola Belanda. Yang mungkin lama-lama juga akan cemburu sih kalau pemainnya diambil terus. Tapi asal sesuai ketentuan FIFA, ya tak apalah, dan izin juga sama KNVB. Lagian, punggawa timnas yang berkarir di Belanda juga seloyal itu. Seperti kemarin saat sebelum sesi pemotretan, mereka sampai kumpul-kumpul di resto yang bernuansa Nusantara. Sampai-sampai sempat mengguncang resto dengan lagu Pusaka, ya kan? Jadi di sini terlihat bagaimana warga lokal Belanda saja sangat cemburu pemain keturunan seloyal itu. Tapi entah kenapa, terkadang penggemar Indonesia justru mengherankan. Masih ada aja yang menanyakan nasionalisme mereka. Sampai disuruh klarifikasi layaknya Messil Girls. Aneh kan coy? Ini. Hafal kan? Para pemain-pemain diaspora nih. Ini mereka berkumpul. Lagu
untuk Di pusaka samping itu, Indonesia. ada diaspora baru yang sedang dikebut buat pengambilan sumpah WNI-nya bulan depan nih teman-teman. Ya, Ole Romani adalah orangnya. Penyerang Oxford United ini sudah mulai masuk berkas-berkasnya ke DPR dan kemungkinan dalam waktu dekat ini akan dilakukan sidang akhir sebelum pengambilan sumpah. Melansir dari bola.com, sumpah WNI Ole telah dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga akan dilakukan di luar negeri layaknya Eliano, Max Hilgers, dan Kevin Dix. Hal ini disebut karena adanya alasan kompetisi Eropa sedang berlangsung, yang mana pada Februari mendatang tak ada libur jeda hingga matchday FIFA pada Maret mendatang, sehingga tidak mungkin untuk terbang ke Indonesia guna pengambilan sumpah. Jadwalnya sendiri memang sedang berusaha dipercepat pada Februari, yang mana pada intinya sebelum masuk bulan Maret diusahakan udah pengambilan sumpah secepatnya, agar tinggal pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Jadi ketika matchday Maret menghadapi Australia, semua sudah siap. Dan kemungkinan besar Ole akan diambil sumpah di Inggris, atau kalau tidak di Belanda. Karena Ole sendiri merumput bersama Oxford, dan kini sedang berusaha keras Oxford untuk di menembus Inggris. skuad utama. Oleh karena itu, nantinya nggak akan mengganggu perjalanan karir di level klub, ya kan? Tapi Ole Romani bagus, dia akan latihan sendiri skill-skill. Kalau kalian tengok dia punya video-video di YouTube, dia latihan sendiri guys, dengan skill-skill yang dia buat. Jadi cara permainannya itu makin meningkat lah. Jika benar nanti pada akhirnya Ole diambil sumpah di Inggris, tentunya momen ini akan jadi sorotan tersendiri, terutama bagi pemain keturunan yang merumput di Liga Inggris, macam Ian Madsen, Pascal Struijk, dan Miliano Manhoef. Miliano Yakin Manhoef. ketiganya bakal tahu apa yang tengah ramai terjadi dan bisa membuat iri. Apalagi mereka bertiga diketahui masuk dalam daftar pemain keturunan selanjutnya yang diincar oleh Patrick Kluivert. Pengalaman Ian Madsen, Pascal, dan Milion sudah tak bisa diragukan lagi. Kualitas mereka di Liga sudah teruji penuh, sehingga menjadi prioritas utama agar bisa bersaing di skuad Garuda juga. Kalau misalnya mengambil diaspora yang tidak berkualitas, kan jadi kasihan dong, nanti susah bersaing dan ujung-ujungnya nggak dipakai, ya kan? Kali ini semua pemain-pemain diaspora ini akan bersiap-siap lah untuk bermain. Karena ini sesuai dengan kepala pelatihnya, Patrick Kluivert, yang punya visi dan misi penting ke Piala Dunia. Dan dia mengenali hampir ke semua pemain-pemain diaspora timnas Indonesia ini, karena mereka kebanyakannya di Belanda juga. Jadi sudah tahu dia punya cara permainan, taktikal, dan sebagainya kan. Ya, terlepas dari itu semua, pada akhirnya semua mengarah ke performa di atas lapangan. Bagaimana Kluivert, Alex Pastoor, dan Lanzat mengendalikan skuad Garuda akan jadi penilaian kuat bagi fans tanah air maupun bagi pemain keturunan yang ingin membela timnas. Jika pada akhirnya permainannya bagus dan menjanjikan, tentu saja akan makin menarik perhatian untuk ditonton dan sejumlah pemain bisa makin yakin. Jadi di sini Miming cuma mau berspekulasi. Kalau sepertinya pemain keturunan akan lebih banyak kalau bisa mencuri poin maksimal di matchday mendatang sih. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Oke, kita ulas guys. Oke guys, kalau tanya saya punya pandangannya, pendapat terkait dengan timnas Indonesia sekarang ini, saat ini, saya optimis sebenarnya Indonesia bisa ke Piala Dunia dan berkemungkinan menjadi runner up mengiringi tim Jepang ke Piala Dunia ini. Karena kalau melihat dari segi material, dari segi kualitas, dan dari segi pemain-pemain yang ada saat ini, ditambah lagi dengan amunisi baru di bagian lini serang, sudah tentu timnas Indonesia ini akan semakin punya taktikal dan juga stamina yang baik. Ditambah lagi dengan kepelatihan yang baru, yaitu Patrick Kluivert dan juga asisten-asistennya. Dan sekarang ini ambil lagi asisten baru, dan kemungkinan ini akan menguatkan lagi sistem taktikal yang betul-betul ala-ala Eropa sudah, cara permainan timnas Indonesia ini. Jadi apapun, kita mendoakan semoga timnas Indonesia ini akan menjadi satu tim di ASEAN ini sebagai wakil tunggal di ASEAN, mewakili
Asia Tenggara, mewakili juga mungkin sebahagian komunitas yang ada di Asia Tenggara ini, yaitu fans-fans yang berada di luar daripada Indonesia untuk mewakili ke Piala Dunia nanti, guys. Jadi saya sangat optimis sebenarnya. Bukan kita ini jumawa, bukan juga kita ini terlalu expect yang terlalu tinggi, tetapi kalau kita lihat material pemain-pemain yang ada, materi, kualitas, grade-grade-nya, dan disusun atur dengan baik oleh kepala pelatih yang baru dan juga PSSI dan exco-exco-nya, mereka punya pengalaman yang sangat luas dalam sepak bola ini. Sudah terbukti juga. Bapak Erick Thohir ini 5 tahun di Inter Milan. Itu yang saya punya keyakinan dan optimis itu begitu tinggi sekali juga. Tetapi tidak bermakna Indonesia ini terus bisa lolos. Kemungkinan akan melalui fasa-fasa penting yang perlu mereka untuk bekerja keras untuk lolos itu ke Piala Dunia. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian, guys, terkait dengan wajah-wajah baru mungkin pemain diaspora nanti? Adakah kalian yakin dengan timnas Indonesia ini bisa lolos ke putaran yang seterusnya dalam merebut tempat ke Piala Dunia ini? Kalian komentar di ruang kolom info. Oke guys, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.